bukan mu'allaf, tapi melihat sepak terjangnya. Iri kita, Pak. Kita yang terlahir dalam kondisi Islam belum tentu bisa seperti itu. Beliau itu penggerak. Mungkin beliau bukan ceramah, Pak, tidak pernah ceramah, jarang pidato, tapi hal-hal yang baik-baik itu beliau ada di belakang dia. Bahkan dia meninggalkan di Surabaya itu, sedang mengerjakan sebuah kegiatan hijrah fest. Ini kan Masya Allah, Pak, Masya Allah. Dan orang yang pernah dekat dengan beliau, tak ada yang tidak memberikan testimoni positif. Inilah mungkin yang disebut dengan ista'malahu. Sebelum dia meninggal senantiasa diarahkan untuk hal-hal yang baik-baik. Inilah ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita yang ada pada subuh hari di masjid ini, pertahankan posisi ini, Pak. Ini titik yang mahal nih. Posisi yang mahal adalah posisi berada dalam masjid. Ini posisi yang sangat mahal. Dan bisa jadi inilah cara Allah untuk mengantarkan kita untuk husnul khotimah. Untuk husnul khotimah. Kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid, maka tinggal banyak-banyak berdoa, Pak. Mudah-mudahan kita istiqomah di sini. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ada dua. Satu, kita menjadi ahlul khair, ahli kebaikan. Di mana ada kebaikan, di situ kita ada. Dan yang kedua yang kita harapkan adalah berakhir dengan husnul khotimah. 2 minggu lalu kan kita juga dihebohkan. Ini kan banyak contoh-contoh dan model kematian ini. Kalau kemarin ini, Coach Stephen ini Masya Allah lah. Ada juga minggu lalu 100 lebih nyawa melayang. Melayangnya di mana? Meninggalnya di mana? Kita semua berdoa mudah-mudahan mereka ini diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Tapi kan pada posisi seperti itu, kadang kita kalau berada dalam pertandingan sepak bola, Pak, ya kita ini pemain bola itu biasa sempat aja sholat, Pak. Tapi kita yang supporter ini, apalagi main malam, tak mungkin juga kita datang sore itu. Ya, biasanya tak dapat posisi itu. Makanya biasanya dari pagi itu udah bergerak. Kalau sholat, alhamdulillah. Kalau tak sholat, berapa itu? Berapa sholat yang harus kita tinggalkan? Kadang sholat zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Nih hati-hati, Pak, ya. Mudah-mudahan kita semua berakhir dengan husnul khotimah insyaallah, ya. Jadi sekali lagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi ahlul khair, ya, ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Awwal Marrah Atadabbaru fil Quran. Bagaimana sedikit mengambil ibrah dari setiap surah, mentadaburi beberapa ayat yang terdapat dalam surah. Dan alhamdulillah pada subuh hari ini kita sudah sampai di surah Al-An'am, ya. Surah Al-An'am. Kenapa disebut surah Al-An'am? Apa artinya Al-An'am? Al-An'am itu adalah hewan ternak. Ternak ini identik dengan orang Arab. Mungkin, Pak, kalau turun di Kepri ini mungkin tentang ikan, ya. Ayat yang turun adalah, nama surahnya adalah jenis-jenis ikan. Nah, kalau ini jenis-jenis hewan ternak. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menamakan surah ini adalah surah Al-An'am, ya. Ini biasa berkaitan dengan kondisi penduduk, ya, termasuk kita, Pak, ya, termasuk kita. Ini bukan hanya ditujukan untuk orang-orang Quraisy, ya, dan orang-orang Arab secara umum. Di sini dijelaskan lamma kanatil an'am indal Arab, ketika al-an'am ini, hewan-hewan ternak ini, merupakan sesuatu yang sangat krusial buat orang Arab.
Jadi orang Arab ini tak bisa dipisahkan dengan hewan ternak ini, terutama unta. Kenapa? Nah, karena padang pasir ini kan panjang, Pak, luas sekali. Sama lah kita di pulau ini, di kepulauan ini. Tak bisa kalau tak ada perahu, tak bisa nyebrang. Itu dulu, kalau sekarang kan ada pesawat, Pak. Tapi bayangkan 1000 tahun yang lalu. Ini sesuatu yang sangat krusial sekali. Makanya turunlah surah Al-An'am ini. Jadi Al-An'am ini, hewan ternak ini, terutama unta, itu merupakan sumber penghidupan orang-orang Arab. Jauh sebelum ada gas, jauh sebelum ada minyak di Arab Saudi, di Irak, di Iran. Sekarang kan Timur Tengah ini sumber minyak paling tinggi. Nah, itu dulu belum ada. Makanya menjadi sumber pendapatan mereka, kendaraan mereka, minum mereka, wasairu durubi rizkihim, dan semua mata pencaharian mereka, apapun yang mereka ingin dapatkan dari rezeki Allah ini, itu pasti menggunakan Al-An'am. Pasti harus menggunakan Al-An'am. Kan ada tuh Pak dalam surah Al-Quran itu, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Ini kan sebuah perjalanan nih, ya, antara Yaman, Persia dengan negeri Syam. Di tengah-tengahnya inilah orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini persis sama dengan orang Singapura. Singapura ini tak ada apa-apa, tapi semua ada di situ. Nah, dia tidak memiliki apa-apa, tapi semua apa-apa bisa ada di situ. Orang Quraisy ini cerdasnya di situ, Pak. Jadi dia bisa menjadi kekuatan kecil, tapi bisa masuk di Romawi, bisa masuk di Persia. Yaman itu masuk wilayah Persia, negeri Syam ini merupakan wilayah Romawi. Cuma ada satu bangsa suku yang bisa hilir mudik mondar mandir, bisa masuk ke negara-negara Persia dan bisa masuk di negara-negara Romawi. Hanya orang-orang Quraisy, Pak. Hanya orang-orang Quraisy. Ini nikmat yang tak bisa dinilai. Makanya kan Allah menyentil orang-orang Quraisy itu. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Dengan nikmat yang luar biasa ini, musim panas kamu ke Yaman, musim dingin pergi ke Persia, bebas, tak ada hambatan, tak ada yang mengganggu. Sementara kalau orang Persia ke Romawi itu tak hidup kalau balik. Orang Romawi yang datang ke Persia tak hidup kalau kembali. Karena ini dua musuh bebuyutan, Pak. Tak pernah akur, ribuan tahun mereka berperang. Tapi orang-orang Quraisy bisa masuk sana, bisa masuk non-blok, Pak. Non-blok. Nah, dan dia bisa membawa barang dagangannya. Nah, dengan nikmat yang luar biasa ini, cuma satu yang diminta oleh Allah. Sama persis nanti nih. Cuma satu yang diminta oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka wahai orang-orang Quraisy, sembahlah pemilik rumah ini, Ka'bah ini. Itu aja. Itu permintaan Allah. Nah, sama dengan ini, Pak. Coba kita lihat. Jadi Al-An'am ini, unta ini adalah merupakan sumber pencarian mereka. Apapun untuk mencari rezeki, itu pasti pakai unta ini. Ketika mereka ke negeri Yaman, karena orang-orang Quraisy itu, Pak, kalau dia pergi ke Yaman, dia bawa gandumnya orang-orang Syam. Jadi di Makkah itu tak ada apa-apa. Pas sampai di negeri Yaman ini adalah tempatnya tekstil itu, Pak. Jadi dari dulu Cina dan India itu barangnya itu udah sampai di Yaman. Diambillah kain itu, dibawa ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, jual kain, pulang tidak dengan tangan kosong. Setelah kainnya habis, diambillah gandumnya orang Syam ini. Kemudian dibawa lagi ke negeri Yaman. Makanya kan pemicu perang antara Quraisy dengan Rasulullah nanti di Madinah tak jauh-jauh dari dunia
Bisnis ini Pak, dari dulu bisnis ini adalah sumber perang itu Pak. Kalau sekarang minyak, kalau dulu adalah jalur emas ini jalur emas. Jadi orang Quraisy itu untuk sampai ke negeri Syam itu pasti harus lewat Madinah Pak. Sementara Madinah ini sudah dikuasai oleh Rasulullah. Nah, dan ini kalau berangkat, salah satu pemicu ini perang Badar. Perang pertama dalam Islam adalah perang Badar. Ketika Abu Sufyan membawa barang dagangannya dari negeri Syam, itu kan dibawa oleh ribuan unta ini Pak, Al-An'am. Ini saksi sejarah bahwasanya Al-An'am ini, unta ini adalah alat transportasi yang luar biasa. Bayangkan Pak, Abu Sufyan itu lebih 1000 unta yang membawa barang dagangannya. Di tengah jalan di Madinah ini dicegat oleh Rasulullah. Terjadilah peperangan. Nah, tapi kita tak bahas itu. Yang mau kita bahas adalah unta ini. Ya, unta ini adalah barang yang sangat krusial sekali. Nah, sama nanti sampai ke negeri Yaman itu. Wa muwasalatihim, alat transportasi mereka, wa sarawatihim, sarwah. Kita kan sering dengar hadis Pak. Salah satu cara Rasulullah kadang ya untuk memotivasi para sahabatnya itu, siapa yang beribadah, siapa yang mengerjakan ini, biasanya Nabi mengatakan maka akan mendapatkan unta. Nah, unta merah. Makanya disebut sarwah. Aset paling berharga orang Arab ketika itu adalah unta. Maka apapun yang Rasulullah janjikan kepada sahabat, motivasi kepada sahabat, itu biasa menyebut unta ini. Ada namanya an-ni'am itu, unta merah. Unta merah ini adalah unta paling mahal waktu itu. Tabawwas indahum makana kabirah li'annaha asaba hayatihim. Jadi hewan-hewan ini punya posisi kedudukan yang sangat penting karena dia merupakan sumber kehidupan orang-orang Arab ini. Sampai di sini kata ulama, walam yakunu musta'idina yadkhuluha dimna midmaril ubudiyah. Cuma masalahnya orang Arab ini ketika diajak oleh para nabi, Rasul Muhammad SAW untuk menyembah Allah, untuk bab ini mereka tak mau. Ya, mereka tak mau. Coba sama mungkin kita Pak. Ketika urusan dunia kencang kali, ya kan? Tapi untuk masjid kadang kita lewati. Makanya hati-hati Pak. Dalam Al-Quran ini filosofi dunia Pak. Cara kita ini menyikapi dunia jangan terlalu berlebih-lebihan. Ketika Allah menyebut urusan dunia, coba cek di surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu Allah mengatakan seperti ini. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Wa kulu mir rizqi. Allah tak melarang kita makan Pak. Allah tak melarang kita untuk bekerja, untuk mencari dunia ini, tak melarang. Cuma di situ Allah nih uniknya Pak. Di situ Allah menggunakan kalimat famshu. Famshu bi manakibiha. Ketika kalian mengejar urusan dunia kalian, maka cukuplah dengan famshu, jalan kaki saja. Santai aja. Santai. Orang Arab ini beda Pak. Ketika urusan dagang, bisnis, dunia, itu bisa melanglang buana sampai ke negeri Yaman, sampai ke negeri Syam. Tapi ketika disuruh menyembah Tuhan yang ada di depan mereka ini, Tuhan pemilik Ka'bah, disitulah mulai ribut. Selama ini urusan antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah SAW Muhammad untuk urusan muamalah ya, sehari-hari itu tak pernah ada masalah. Muhammad di Mekah tak pernah bikin masalah. Tapi ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk menyembah pemilik Ka'bah ini, disitulah mulai timbul masalah. Dan kita biasa manusia, di sini masalahnya. Sini masalah. Makanya kata Allah, kalau untuk urusan dunia ini famshu, cukup jalan kaki saja. Tapi beda itu Pak. Ketika suara azan tadi, sholat subuh, apa kata Allah?
Idza nudiya lis-shalah. Coba buka surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, kalau muazzin sudah mengumandangkan azan di masjid, fas'au ila dzikrillah. Coba lihat. Itu Allah tidak lagi mengatakan famsu, jalan kaki, tapi Allah mengatakan fas'au. Tahu makna sa'i ya? Yang pernah haji umroh kan ada namanya sa'i itu. Apa bedanya ketika kita tawaf di Ka'bah dengan sa'i di Marwah Safa itu? Apa bedanya? Kalau di Ka'bah itu kita hanya jalan santai itu. Tapi kapan manasik ini sudah pindah ke Safa dan Marwah, itu ada namanya sa'i. Bahasanya memang sa'i. Apa artinya sa'i? Sa'i itu adalah lebih kencang dari jalan. Tak bisa lagi santai. Lari-lari kecil. Nah, ini dua bahasa yang harus kita bedakan, Pak. Kita kalau orang beriman, inilah filosofi dunia itu. Cara menyikapi dunia adalah kalau urusan dunia jalan kaki, santai aja. Tapi kalau untuk urusan sholat, urusan Allah, fas'au, maka harus melaju kencang. Nah, orang Quraisy berbeda. Orang Quraisy berbeda, Pak. Ketika urusan bisnis dagang, kencang kali. Tapi ketika Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka boleh. Li'annahum annahu yarawna anna hurriyatat tasarrufil amwal la tata'aradu ma'al ibadah. Karena mereka menganggap urusan ibadah ini adalah urusan Allah, sementara makan ini adalah urusan kita. Jadi tak mau diatur oleh Allah. Tapi mereka mengakui Allah. Itu hebatnya orang-orang kafir itu, Pak. Kafir Quraisy. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala in sa'altahum man khalaqahum. Tanya aja orang-orang kafir itu, kata Allah itu. Wahai Muhammad, coba tanya orang-orang kafir Quraisy itu. Man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? La yaqulanna Allah, maka pasti mereka akan menjawab Allah. Dia mengakui Allah. Inilah Pak, biasa dalam ilmu tauhid itu disebut rububiyah, uluhiyah. Orang kafir ini kalau rububiyah, Allah sebagai Rabb, dia sami'na wa ta'na. Orang kafir Quraisy kalau Allah sebagai Rabb, dia sami'na wa ta'na, mengakui Allah, beriman. Jadi disebut Allah itu. Tapi coba tanya mereka, Allah sebagai ilah. Nih. Jadi beda itu. Allah sebagai Rabb dengan Allah sebagai ilah. Kalau Allah sebagai Rabb, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan yang menciptakan mereka, yang menghidupkan mereka, mematikan mereka, mengatur urusan dunia ini. Mereka paham itu, Pak. Mereka yakin Allah yang mengatur semuanya. Tapi ketika sudah Allah sebagai ilah, mari kita sembah Allah, disuruh sholat, nah itu baru tak mau. Tak mau, Pak. Makanya kan dalam surah Al-Fatihah itu jelas, Allah itu tegaskan dalam surah Al-Fatihah, ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi kita semua, Pak. Kita semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan maknanya dalam sekali, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu kami minta tolong. Ada ibadah ubudiyah, ada isti'anah namanya, Pak. Ubudiyah ini haknya Allah, isti'anah ini hak kita. Cuma kita ini jangan selalu isti'anah dulu, selalu minta ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi untuk urusan ibadah tak pernah digubrisnya. Makanya kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau minta kepada Allah, perbaiki dulu ibadahnya. Perbaiki dulu. Tapi orang Quraisy ini beda. Quraisy ini untuk urusan dunia sudah diberikan semuanya. Nanti di sini ada namanya istidraj, Pak. Ya.
Ada namanya istidraj. Istidraj itu sama persis dengan orang-orang kafir Quraisy ini. Orang kafir Quraisy ini, Pak, untuk masalah dunia selesai. Untuk masalah perut, apa kata Allah tadi? Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Allah telah memberikan mereka makan, tak pernah lapar orang-orang Quraisy itu, Pak. Tak pernah lapar. Orang Quraisy itu tak pernah lapar. Wa amanahum min khauf. Satu lagi, ya. Orang Quraisy ini tak pernah merasa takut. Orang Arab itu, Pak, tak ada takutnya. Dan memang tak ada yang bisa menakut-nakuti. Karena posisinya yang sentral tadi. Orang Romawi bisa ke sana, orang Yaman juga bisa, karena orang kafir Quraisy ini. Jadi dunia udah diberikan semua pada orang-orang kafir Quraisy itu. Cuma hati-hati, nanti ada ayatnya di surah Al-An'am ini. Falamma rasu ma zukiru bih, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika datang Muhammad mengingatkan mereka sembahlah pemilik Ka'bah ini, mereka lupa diri. Lupa diri. Untuk urusan perut sudah selesai, untuk urusan keamanan sudah selesai, mereka bisa berbisnis, berdagang kemana-mana dengan aman. Tapi mereka lupa. Akhirnya apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami sudah membuka semuanya. Pak, ini hati-hati kalau ada di antara kita seperti ini. Nampaknya tak pernah ada masalah, urusan bisnis lancar, urusan ini lancar. Saya aja nggak pernah sholat, tapi urusan saya aman-aman aja. Berarti tak ada pengaruhnya. Ini hati-hati nih. Ada itu orang kayak gitu. Apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semua pintu-pintu dunia ini kami buka untuk dia. Hatta idza farihu, sampai ketika berada pada puncak kesenangan ini, kegembiraan ini, ya. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tiba-tiba kami mengambil semua yang pernah dia miliki. Nikmat itu kami cabut. Nikmat itu kami cabut. Termasuk, Pak, karakter orang Arab. Arab itu kan apa artinya Arab itu, Pak? Al-Arab. Arab itu secara bahasa artinya tasya'ub, bercabang-cabang. Orang Arab ini disebut orang Arab karena memang suka pecah. Suka pecah. Coba tengok sekarang, Pak, Timur Tengah ini. Antara satu negara dengan negara yang lain itu tak ada itu. Saling mengunci. Urusan masing-masing. Lakum ma'malukum walana amal. Yang penting kursi kami aman. Yang penting singgasana kami aman. Urusan tetangga sebelah terserah kalian lah. Mau rakyat Palestina itu mati atau enggak, itu bukan urusan kami. Yang penting kami aman. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya Allah cabut nikmat itu. Ini dulu orang Arab. Orang Arab itu dari dulu suka pecah belah. Tak mau bersatu. Susah. Orang Arab itu gampang kalau Timur Tengah itu mau dirusak. Makanya kan terjadi Arab Spring dan lain sebagainya. Itu karena karakternya memang seperti itu. Nah, jadi ini pengantar bahwasanya kenapa disebut surah Al-An'am, hewan ini. Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang Arab, ini fasilitas sudah kami berikan kepada kalian. Nah, sekarang mau nggak menyembah Allah? Nih, mau nggak menyembah Allah? Sama kita, Pak, alhamdulillah ini tinggal di Villa Muka Kuning ini. Ya, cobalah sekali-kali jalan menelusuri semua komplek-komplek misalnya yang ada di Batam ini. Barangkali terlalu banyak kelebihan Villa Muka Kuning dibanding dengan tempat lain, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Kalau kayak gitu berarti mestinya masjid ini harus ramai. Cuma itu yang diminta oleh Allah. Kalau kalian sudah makmur, itu kan Ratu Saba dalam Al-Quran. Semuanya itu makmur, Pak. Kaum Ad, Samud, Fir'aun, makmur semua itu, Pak. Peradaban mereka kalau bicara masalah fisik, finansial, tak pernah ada yang bisa mengalahkan peradaban ini. Mana ada peradaban sekarang, Pak? Gunung yang dijadikan istana. Hanya orang-orang dulu itu. Itu teknologi mereka dari dulu udah maju itu.
Coba lihat sisa-sisanya itu di Yordan, di Mesir dan lain sebagainya. Tapi ketika untuk urusan Allah, mereka lupa diri. Makanya diutuslah Nabi. Apa artinya Nabi itu, Pak? An-Nabi. Nabi itu adalah orang yang mengingatkan, pembawa berita. Ingatkan Fir'aun, ingatkan kaum Ad, ingatkan kaum Samud, ingatkan orang-orang Sabah, ingatkan orang-orang Saudi, orang Indonesia. Indonesia ini kan Masya Allah, Pak. Ada negara tak punya sungai, ada negara tak punya hutan, ada negara tak punya laut. Tapi Indonesia punya hutan, punya laut, punya semuanya. Nah, iya kan? Maka bersyukurlah kepada Allah. Cukup 5 waktu saja, sehari semalam itu pun hanya 5 menit. Jadi ini kira-kira kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-An'am. Kemudian hadirin dirahmati Allah, ada sedikit pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-An'am. Terlalu banyak kalau kita mau bahas ayat-ayatnya, jadi hanya beberapa poin yang dijelaskan oleh ulama kita di sini. Yang pertama adalah an-naumu bil-lail wal 'amalu was-sa'yu bin-nahar. Di malam hari kita ini disuruh istirahat, Pak. Dan di siang hari kita disuruh untuk bekerja. Nah, buka surah Al-An'am ayat 96. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakanan wasy-syamsa wal-qamara husbana dzalika taqdirul azizul alim. Nah, ini jelas dari Allah, Pak ya. Falikul isbah, ini sebentar lagi subuh nih, pagi, matahari muncul, bergeraklah. Nah, Allah melarang. Allah tidak melarang kita untuk bergerak, bekerja. Carilah untuk karena kita tak bisa hidup kalau perut ini bermasalah. Nah, wa ja'alal laila sakana, dan nanti kalau sudah maghrib malam istirahatlah. Jangan siang jadi malam, malam jadi siang. Jangan juga Pak bekerja 24 jam. Maka salah itu. Kalau di rumah RT RW 24 jam untuk warga, keliru itu Pak. Jangan, ini menzolimi Pak RT Pak. Dulu Umar bin Abdul Aziz, pernah dengar ceritanya Umar bin Abdul Aziz ketika jadi pejabat. Umar bin Abdul Aziz itu di rumahnya cuma tertulis 12 jam, bukan 24 jam. Akhirnya datang warganya demo, komplain sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wahai Khalifah, kenapa Anda setiap hari sejak Anda yang menjadi Khalifah, pemimpin umat Islam, kalau sudah maghrib udah tutup pintu buat warga? Kami kan punya banyak urusan. Nih Pak, dikomplain. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini orangnya cerdas, Pak. Ya, pejabat yang orientasinya akhirat, bukan dunia melulu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau semua waktu saya 24 jam buat kalian, nih, buat kalian, fa aina Allah, terus saya dengan Allah gimana? Jadi pejabat nggak bisa juga kayak gitu. Pejabat ini juga manusia. Di malam hari itu dibagi dua, Pak. Separuh untuk istirahat, separuh untuk bermunajat kepada Allah. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini beda, Pak. Memang beda. Beliau ini seorang presiden, khalifah, juga seorang fakih, ahli fikih itu beliau. Jadi sebelum jadi pejabat, beliau itu ulama. Nah, satu lagi, beliau itu adalah Rabbani, ahli ibadah. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz. Apa kata istrinya Fatimah? Kadang saya melihat suami saya ini mulai dari sholat isya sampai subuh tak tidur dan mengeluarkan air mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini Pak, harus balance kehidupan dunia ini. Jadi kita juga salah juga kalau ibadah terus, salah. Dan salah juga kalau dunia terus. Nah, makanya di sini ingat surah Al-An'am ayat 96, falikul isbah wa ja'alal laila sakana. Nah,
Jadi siang kita boleh bekerja, malam kita istirahat. Apa kata ulama di sini? Berkenaan dengan surah 6, kalau malam kita istirahat dan siang untuk bekerja, huwal fitrah. Inilah fitrahnya umat Islam, Pak. Inilah yang menjadi kenapa Islam ini selalu cocok dan diterima oleh semua umat manusia, dan satu-satunya agama yang sampai hari ini masih eksis, Pak. Masih eksis. Kitab sucinya tak pernah ada yang mengutak-atik. Kenapa banyak yang memeluk Islam, Pak? Kalau bicara masalah ajaran agama kan banyak. Tapi banyak yang komplain dengan ajarannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan fitrah. Kalau Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Agama Islam itu tidak melarang kita untuk menikah, Pak. Silahkan menikah, itu fitrah manusia. Jangan dilarang untuk menikah. Kapan ada yang melarang orang untuk menikah? Ini kan sama aja kalau mempermasalahkan fitrah. Jadi fitrah kita itu siang bekerja, malam istirahat. Jadi tubuh kita ini butuh istirahat. Makanya ketika datang beberapa sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya cuma mau qiyamul lail sepanjang malam. Ya Rasulullah, saya cuma mau puasa terus. Ya Rasulullah, saya tak mau menikah lagi. Marah Rasulullah. Marah, Pak. Nabi mana? Apa kata Rasulullah? Saya aja seorang nabi, seorang rasul, sudah pasti masuk surga. Saya juga tidur, saya juga makan, saya juga menikah. Artinya agama Islam ini adalah agama fitrah. Apa yang dibutuhkan oleh anggota tubuh kita ini, kasih haknya itu. Cuma jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Makan itu mubah, jangan sampai jadi makruh. Tidur itu boleh, tapi kalau tidur terus, siang tidur, malam tidur, azan udah dikumandangkan masih tidur, ini juga menyalahi fitrah. Ya, ini juga menyalahi fitrah. Jadi fitrah, ya, al-hadyul akmal wal aslah lil insan. Siapa yang mengatur semua ini? Yang mengatur ini adalah Allah, Pak. Jadi agama kita ini, alhamdulillah kita beragama Islam. Kenapa? Karena Islam ini al-hadyul akmal, ajarannya ini paling sempurna. Semua diatur, Pak. Semua diatur dalam agama kita ini. Kemudian wal aslah lil insan, paling memperhatikan maslahat umat manusia. Paling memperhatikan maslahat umat manusia. Makanya Islam ini coba cari, Pak, dalam agama kita ini ada enggak yang bertentangan dengan aspek manusia kita ini. Manusia ini kan ada banyak, Pak, ya. Manusia ini terbagi dua. Ada manusia dari aspek basyariah, ada manusia dari aspek insaniyah. Beda itu. Manusia kita ini dari aspek basyariahnya dan dari aspek insaniyahnya. Basyar dengan insan secara bahasa mungkin hampir mirip sama. Basyar itu manusia juga. Makanya Nabi Adam itu dipanggil Abul Basyar, bapaknya manusia. Cuma ketika kita bicara masalah basyar, apa maksud dari basyar itu? Basyar itu adalah fisik. Mata ini kita mau melihat, kita mau makan, kita mau mendengar, dan ini semua difasilitasi. Sekarang pertanyaannya, ada enggak ajaran Islam ini yang bertentangan dengan aspek basyariah kita? Ada enggak, Pak, kira-kira? Karena ada juga ajaran itu, ya, yang tidak membolehkan umatnya untuk menikah, tak boleh makan selama beberapa hari. Itu kan bertentangan dengan fitrah kita. Satu. Yang kedua, aspek insania kita. Apa artinya insania, Pak? Manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kalau basyar fisik, kalau insania kita ini makhluk sosial. Ada enggak ajaran Islam yang bertentangan dengan aspek kemanusiaan kita hari ini? Makanya siapa yang mengatur semua itu? Allah. Makanya disebutkan di sini al-aslah lil insan. Agama Islam ini adalah agama fitrah yang paling peduli dengan kemaslahatan umat manusia, bukan umat Islam, umat manusia secara umum. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah baca ayat 82, Pak. 82, ya. Di ayat 82 itu Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu
imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman di sini tauhidnya bagus, walam yalbisu imanahum bizulm, dan tidak mencampur adukkan imannya, akidahnya dengan hal-hal yang berbau-bau syirik. Ini disebut dalam ayat 80, man haqqaqat tauhid al-kamil al-khalis lillah, siapa yang bisa mewujudkan tauhid yang sempurna tadi, al-khalis yang bersih, karena akidah itu Pak, tauhid iman itu ibarat telur di ujung tanduk. Nah, gimana posisi telur di ujung tanduk itu? Sedikit goyang, jatuh, pecah telur itu. Seperti itulah iman kita Pak. Makanya iman itu harus kholis. Apa artinya kholis? Kholis, ikhlas. Sama dengan surah Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya surah Al-Ikhlas, sampai kalimat ikhlas pun tak ada di situ. Coba. Surah Al-Ikhlas, saking ikhlasnya tak ada. Iman itu harus seperti itu. Iman ini harus putih bersih, tak boleh ada noda-noda yang mengotorinya. Dan kalau kita berhasil mewujudkan ini Pak, apa kata ulama kita? Ammarahullahu fid dunya wal akhirah, maka garansinya Allah akan menjamin keamanan, keselamatan kita di dunia wal akhirah, di dunia sampai akhirat. Maka kita mengunci pembahasan ini ya untuk masalah yang kedua ini dengan sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal dunia membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tauhid Pak. Tauhid yang sempurna. Apa kata Nabi? Siapa yang berhasil itu dakhalal jannah, dipastikan orang ini masuk surga. Dipastikan masuk surga. Nah, inilah tauhid yang benar. Silakan baca surah Al-An'am ayat 82. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir hadirin dirahmati Allah. Ada juga pelajaran yang kita ambil di surah 6 ayat 116 ya, 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Wa in tuti aktsara man fil ardi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini sekarang ini Pak, mana yang paling tren, mana yang dianggap sesuai dengan realita zaman. Kadang ini yang menyilaukan mata kita Pak. Kadang kebenaran itu bukan berdasarkan kebenaran, tapi kebenaran berdasarkan siapa yang membawa, mengusung ya. Orang ini juga bilang begini, berarti ini benar. Kita kadang hanya melihat tokoh, melihat manusianya, bukan melihat kebenaran itu karena kebenaran, tapi melihat sesuatu itu karena siapa manusianya. Nah, berapa orang di situ? Maka ada pelajaran besar di sini Pak. Di surah 6 ayat 116. Al-kasru alam takun abadan dalilan alal haq. Mayoritas banyak, jumlah yang banyak, lam takun abadan dalilan alal haq, itu tidak bisa menunjukkan bahwasanya sesuatu itu sudah benar. Tidak semuanya yang mayoritas itu adalah berada di atas kebenaran. Wa qala ba'du salaf, ulama-ulama dulu mengatakan, alaika bisabilil huda, ikutilah jalan petunjuk ini ya, Islam ini Pak. Wala tastauhis illatal salikin, dan jangan merasa sepi. Jangan merasa sepi kalau kamu berada di atas kebenaran itu hanya sendirian. Hanya sendirian. Wa iyyaka wa tariqad dalal, dan jauhi jalan kesesatan itu. Sekarang ini Pak ya, kebatilan ini kan sekarang terorganisir. Satu anak
hafal Quran 30 juz, juara 1 internasional, tak pernah dilirik. Tak pernah dilirik. Satu sisi ada anak yang karena pintar lenggak-lenggok di garis zebra itu, Pak, dengan penampilan yang nauzubillah, perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, itu disorot oleh semua kamera, Pak. Datang mereka mewawancarinya, bangga mereka foto-foto. Inilah standar kebenaran kita hari ini. Ini sudah diingatkan oleh surah Al-An'am ayat 116. Wala taghtarru bi kasratil halikin. Jangan terpukau, jangan tercengang, jangan kagum-kagum kalau yang disorot kamera itu adalah orang-orang seperti ini. Tengok dulu standarnya apa, apa acuannya, indikatornya apa, Al-Quran dan hadis. Ya. Dunia kita ini dunia tipu-tipu. Yang serius itu cuma kematian, Pak. Nah, yang serius cuma kematian. Mau serius, mati dulu, baru tengok di situ. Kalau dunia ini semuanya dunia tipu-tipu, gurur, kata Allah itu gurur, tipuan semua. Yang batil ini, yang maksiat ini, itu bisa nampak kayak malaikat, Pak. Hanya karena banyak netizennya, banyak yang like, banyak yang follow, banyak yang komen. Tapi ketika yang hafal Quran tadi ini juara 1 internasional, mana ada, Pak? Dijemput aja tidak. Hadiahnya kalau bukan hadiah dari luar negeri itu tak dapat apa-apa. Nah, ini memang jalan sepi. Di sini apa disebut? La tastauhish bikillati salik. Anak-anak seperti ini jangan merasa sepi kalau tak ada kamera yang menyoroti. Jalannya itu udah jalan benar. Jadi kesimpulannya, al-kathrah lam takun abada dalilan alal haq. Banyaknya orang berpihak pada sesuatu itu tidak bisa dijadikan standar sebuah kebenaran. Tetap kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Makanya ada juga ulama Rabbani kontemporer yang mengatakan untuk membaca huru-hara akhir zaman ini, fenomena gejala sosial akhir zaman ini, tak ada jalan kecuali kembali kepada Al-Quran dan hadis. Untuk membaca kehidupan akhir zaman ini, Pak, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jangan ikuti kata-kata para dukun, ya, kata-kata para pengamat dan lain sebagainya yang gersang dari Al-Quran dan hadis. Ya, selalu kita ditakut-takuti dengan pesimis, optimis aja menjalani hidup ini. Apa kata Rasulullah? Sampai besok kiamat pun, kalau di tangan kamu ada satu biji yang kamu mau tanam biji itu. Nah, jangan ditakut-takuti dengan kondisi nanti kalau tidak seperti ini ekonomi semakin hancur dan lain sebagainya. Nah, kita boleh waspada, tapi umat Islam itu harus selalu optimis. Nah, baik hadirin dirahmati Allah, ini sedikit beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-An'am ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.